Gimana saya harus manggilnya seorang akademisi, seorang penulis, atau seorang entrepreneur? Campuran, gado-gado. Ya, artinya dalam sejarah kita, film The Act of Killing, Joshua Oppenheimer, peran apa yang diharapkan dari film ini untuk meluruskan sejarah dari bangsa Indonesia? Ada beberapa hal saya kira yang perlu ditonjolkan. Ya. Menurut saya film ini pertama membuktikan, memberi konfirmasi bahwa ada pembunuhan massal dari tahun 65 sampai 60. Di film itu menyatakan 66, tapi menurut saya sampai tahun 68. Jadi dalam sejarah Indonesia ini ada sebuah pembunuhan massal yang luar biasa kejamnya, setaraf dengan kekejaman yang terjadi di Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Hitler, oleh Nazi, dan mungkin juga dengan yang dilakukan oleh Pol Pot di Kamboja. Yeah. Dan pembunuhan massal kedua, film ini menunjukkan juga bahwa pembunuhan massal itu dipimpin, dikoordinasi, didorong oleh pemerintah, oleh aparatus militer yang direstui oleh pemerintah. Jadi film ini juga menunjukkan adanya yang namanya the crime, ya, the state crime. Jadi kejahatan negara. Karena itu jelas terjadi. Dan film ini juga menunjukkan bahwa yang terjadi pada waktu itu, jadi tahun 65-66, bukan berbentuk perang saudara. Kalau perang saudara itu ada persiapan dari kedua belah pihak berperang. Yang terjadi adalah benar-benar semata-mata pembunuhan. Jadi pembunuhan massal, penangkapan massal yang dikoordinasi oleh pemerintah, dan pihak yang dipersekusi, pihak yang dikatakan sekarang ini golongan kiri, itu tidak ada persiapan sama sekali. Mereka menjadi korban dalam kejahatan negara ini. Jadi saya kira tiga hal ini yang ditunjukkan oleh film tersebut. Memang film tersebut fokus terhadap kejadian di Sumatera, di daerah Medan, di mana pemuda Pancasila terlibat. Di tempat-tempat lain berbeda skenario-nya. Jadi misalnya di daerah Jawa, organisasi seperti NU yang lebih banyak terlibat dalam membantu koordinasi militer ini dalam melakukan pembunuhan massal. Kalau dulu kita di versi pemerintah G30S _PKI titik. Sekarang sudah ada mulai setelah PKI tanda kutip tanda tanya. Kenapa ada perubahan dan faktor-faktor apa yang mungkin terjadi di balik kejadian yang mengerikan ini? Saya kira sudah ada bukti-bukti yang nyata bahwa PKI secara organisasi tidak terlibat. Bahwa ada beberapa tokoh PKI yang mungkin terlibat, itu jelas. Tapi secara organisasi pasti tidak terlibat. Kalau PKI secara organisasi terlibat, dengan sendirinya sudah ada persiapan, seperti yang tadi saya katakan, persiapan untuk melawan atau persiapan untuk menindas. Jadi kalau itu terjadi, kalau ada persiapan semacam itu, penindasan atau pembunuhan massal itu mungkin tidak terjadi. Akan terjadi perang saudara, begitu ya. Ada sikap serang dan melawan serangan. Jadi dari situ jelas aparatus PKI sama sekali tidak siap. Sebagian besar anggota PKI dan anggota ormas-ormas yang berafiliasi dengan PKI sama sekali tidak tahu menahu mengenai rencana di atas itu. Jadi jelas itu begitu. Jadi pengakuan beberapa tokoh yang terlibat juga menunjukkan bahwa sebenarnya menjadi dalang ada kemungkinan besar adalah Soeharto dalam hal ini. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah begitu ya. Tapi ada indikasi yang jelas bahwa Soeharto sebagai jenderal, sebagai kepala komandan Kostrad pada waktu itu tahu
mengenai rencana penculikan 7 jenderal ini, bahkan melakukan persiapan di belakang layar, sehingga pada tanggal 1 Oktober pagi itu jelas ada pasukan-pasukan yang mengelilingi Jakarta yang sebenarnya dipimpin oleh Soeharto. Tapi kalau dilihat dari versi lain, PKI sebelum 65 itu memang aktif sekali. Bandar Besi di Sumatera, di Jawa pun. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara kejadian-kejadian sebelum menjelang 1 Oktober atau 30 September 65, bisa dikatakan PKI tidak bisa cuci tangan 100%. Memang sejak tahun 63 ya kira-kira, dalam sejarah Indonesia itu polarisasi politik meruncing di Indonesia. Jadi kekuatan kanan dan kekuatan kiri jelas melakukan manuver-manuver politik untuk memperkuat posisinya pertama, dan kedua mungkin pada akhirnya merebut kekuasaan. Jadi jelas itu. Jadi di kelompok kiri ada PKI, organisasi-organisasi masanya, dan beberapa partai politik dan organisasi yang mendukung mungkin paham sosialisme atau Marxisme. Belum tentu PKI, tapi mendukung paham Marxisme, menjurus ke sosialisme. Di arah lain, di pihak lain ada kelompok kanan ya, yang dipimpin oleh Angkatan Darat dan beberapa partai-partai atau organisasi-organisasi politik yang menentang paham Marxisme. Jadi dari kelompok Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Jadi dua itu merupakan dua kaki di politik Indonesia, dan Soekarno berperan sebagai seorang yang memberi balance ya di antara kedua. Tapi setelah tahun 63 jelas Soekarno lebih cenderung memilih kelompok kiri ini. Jadi PKI memang melakukan beberapa tindakan-tindakan organisasi yang ingin merebut kekuasaan politik ya. Jadi misalnya melakukan land reform di daerah pedalaman. Jadi mengambil alih tanah-tanah yang dianggap milik rakyat dari tangan para lurah atau tokoh-tokoh Islam. Ini juga salah satu sumber yang mempercepat dukungan masyarakat Islam di daerah-daerah terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dalam membantu koordinasi pemerintah. Ada juga keinginan untuk mendirikan angkatan 5 misalnya jadi memang ada kecenderungan begitu. Tapi tidak bisa secara hukum dan sejarah, secara ilmiah dinyatakan bahwa gerakan 30S itu dikoordinasi oleh PKI. Mungkin karena itu Bung Karno menolak istilah G30S PKI, dia memilih istilah gestok. Karena gerakan mulai bukan tanggal 30 September, tapi 1 Oktober pagi. Betul. Sebenarnya ini tidak lepas daripada polarisasi politik yang ada di dunia. Jadi yang merupakan sebuah map kalau begitu ya, political map atau strategi dari kelompok Amerika Serikat dan Inggris pada waktu itu melawan apa yang dikhawatirkan berkembang menjadi kekuatan yang sangat hebat yang diinisiatifkan oleh Bung Karno. Jadi kekuatan yang new emerging forces pada waktu itu ya. Jadi Afrika, Asia melawan kelompok the advanced economy ya. Jadi seperti Amerika dan Inggris. Jadi memang ada kecenderungan dari pihak kanan ini, jadi pihak Amerika ini untuk menghantam komunisme, mencegah apa yang mereka namakan the China Containment Policy, mencegah perkembangan China dengan polisi kebijakan yang dinamakan China Containment Policy. Itu jelas terlihat, karena mereka khawatir kekuatan atau pengaruh Tiongkok begitu hebat setelah dari Korea,
Vietnam, dari Indochina itu lalu menuju ke Indonesia. Apalagi Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno pada waktu itu sudah menjurus ke sana. Ada yang namanya poros Jakarta, Peking, Hanoi, dan sebagainya itu. Sehingga memang ada, saya kira, keinginan dari pihak Barat ini untuk menghancurkan pengaruh Tiongkok dan sekaligus menghancurkan komunisme di Indonesia. Jadi saya kira peristiwa G30 juga tidak bisa dipisahkan dari peristiwa atau rencana besar di luar Indonesia. Ketakutan terhadap prinsip domino principle. Betul. Satu jatuh, berikutnya akan jatuh. Kemudian dalam konteks beberapa versi ini, seberapa banyak kemungkinan keterlibatan asing Amerika, Inggris, dan Rusia? Saya kira kalau dari segi strategi militer pada tanggal 29 sampai tanggal 2 Oktober begitu, keterlibatan mereka mungkin terbatas. Jadi yang namanya CIA, yang namanya MI6 ya, bahkan mungkin KGB dari Rusia, saya kira terbatas. Ini lebih banyak bersandar pada permainan politik antara yang namanya Syam, Soeharto, dan kemungkinan Aidit. Dan beberapa tentunya perwira menengah dari Cakrabirawa dan termasuk Jenderal Suparjo yang kebetulan juga terlibat dalam G30 tersebut. Saya kira peranan para pelaku politik itu pada hari-hari yang saya sebut tadi itu jauh lebih penting daripada keterlibatan atau pengaruh di luar. Jadi saya kira mereka juga sama-sama terkejut dengan apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober itu. Tapi setelah Soeharto berhasil merenggut kekuasaan real, kekuasaan mutlak militer tanggal 1 Oktober, 2 Oktober itu, saya kira jelas bahwa CIA, MI6, dan juga Inggris, Amerika secara pemerintahan langsung terlibat dalam membantu Soeharto mengganyang PKI dan paham Marxisme sosialisme di Indonesia. Dalam bentuk apa bantuan tersebut? Tentunya dalam bentuk keuangan, dalam bentuk politik luar negeri, dalam bentuk senjata, dalam bentuk berbagai macam koordinasi militer yang dipersiapkan. Jadi misalnya ada beberapa riset yang membuktikan bahwa begitu tanggal 2 Oktober sudah ada instruksi untuk membasmi PKI di seluruh Indonesia. Dan koordinasi semacam itu tidak bisa terjadi hanya dengan Angkatan Darat, dengan resources Angkatan Darat yang ada pada waktu itu. Kemudian sejarawan orang Belanda Van Der mengatakan bahwa sejarah Indonesia seperti memasuki dunia gaib. Analis-analis Barat bisa memprediksi secara rasional, tapi untuk Indonesia kasusnya lain. Nah, dalam hal ini, apakah aplikasi dari teori ini masih bisa diterapkan untuk masa-masa yang akan datang? Sorry, saya nggak gitu jelas. Artinya, faktor X, Y, Z ini masih berperanan ya. Sampai sekarang pun siapa yang berperan 65 itu 100% kita tidak bisa bilang Soeharto, tidak bisa. Atau CIA atau KGB. Masih ada yang hilang. Dan orang-orang yang ikut berperan dalam hal itu sudah tidak ada lagi. Ini saya kira kelihaian Soeharto. Jadi menurut saya dengan gerak cepat dia berhasil menghilangkan jejak-jejak keterlibatan dia sendiri dan juga orang-orang yang bisa membuktikan sampai di mana sebenarnya G30 itu dirancang. Kalau kita lihat
kalau benar tuduhannya bahwa PKI terlibat, tentunya orang yang paling berpengaruh dan bertanggung jawab adalah Aidit. Tapi Aidit dalam waktu 2-3 minggu setelah itu dibunuh. Yeah. Demikian juga semua anggota Politbiro penting, jadi Nyoto, Lukman, itu dibunuh dalam waktu singkat setelah kejadian terjadi. Jadi dengan demikian pembuktian bahwa PKI itu terlibat saya kira tidak bisa ditelusuri dengan baik. Karena selain orang-orang itu tidak ada yang tahu. Karena seperti saya katakan, secara organisasi hilang sama sekali, tidak ada persiapan. Demikian juga dengan orang-orang yang kemudian hilang dari perputaran politik Indonesia. Kita lihat Sarwoedi hilang, ya kan, dihilangkan secara politik. Tapi Anda salah seorang yang lain, banyak yang mengatakan peranan CIA dan Inggris besar sekali. Anda salah satu dari yang mengatakan bahwa peran mereka kecil. Yang berperan pada hari-hari itu saya kira kecil. Bahwa sebelum terjadi kejadian ada diskusi antara Soeharto dan para pendukungnya dengan CIA dan Inggris, saya kira pasti ada. Tapi pelaksanaan militer dan strategi militer pada hari-hari tersebut saya kira kecil. Karena saya kira ada bukti banyak. Ini belum ditulis oleh para akademisi atau penulis sejarah. Tapi saya berhasil mewawancarai beberapa orang Intel ya, yang ada di Jakarta pada waktu itu, yang menyatakan mereka semua pada umumnya terkejut, tidak mengetahui apa yang terjadi, siapa yang di belakang layar. Tapi setelah Soeharto jelas memegang kekuasaan, saya kira keterlibatan ada. Menarik apa yang Anda katakan bahwa beberapa tokoh ya setelah itu kejadian terkejut apa yang sebenarnya terjadi, karena Jenderal Kostrat siapa namanya yang orang Padang, Idris siapa? Kemal Idris itu baru-baru ini juga mengatakan dia kaget, tidak tahu bahwa Soeharto sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan terjadi gerakan. Kenapa dia tidak lapor ke Yani? Jadi banyak tokoh-tokoh penting yang ikut berperan 65 itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa peranan Soeharto sebenarnya di balik semua kejadian ini. Saya kira peranan Bung Karno, peranan Soeharto, peranan Aidit, peranan Syam, ya, jadi mungkin, dan peranan Untung dan Suparjo, semuanya memang menimbulkan pertanyaan. Bahkan susunan Dewan Revolusi sendiri menimbulkan pertanyaan yang besar. Kenapa seorang Letkol dijadikan pimpinan Dewan Revolusi? Kenapa misalnya nama Bung Karno tidak tercantum sebagai salah satu tokoh penting di dalam Dewan Revolusi tersebut? Kenapa Aidit tidak dicantum di dalam Dewan Revolusi tersebut? Jadi ada beberapa pertanyaan yang sangat aneh, tidak bisa dijawab. Dan Syam itu siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya Syam ini? Banyak orang yang menganalisa bahwa Syam itu adalah double agent, ya. Jadi dia juga menjadi agennya CIA, juga dekat tentunya sebagai salah satu orang yang berpengaruh di PKI. Tapi ada juga sekarang data-data yang membuktikan bahwa Syam dan Soeharto sebenarnya mempunyai hubungan dari zaman Jogja. Jadi ada kemungkinan besar Soeharto sebenarnya sangat berperan. Tentunya dia turut berperan dalam pendaftaran jenderal-jenderal yang harus diculik. Karena sekarang bisa dibuktikan juga bahwa jenderal-jenderal yang ditangkap dan diculik itu adalah musuh-musuh Soeharto, musuh-musuh pribadi Soeharto dalam Angkatan Darat. Menarik, waktu Rendra datang ke sini tahun 91, waktu saya masih di Deakin ya, saya ngomong sama Rendra, saya bilang, apa mungkin Soeharto dalang dari semua? Rendra jawabnya, terlalu besar buat Soeharto. Bagaimana Anda sendiri menanggapinya? Terlalu besar dalam pengertian pelaksanaan seluruhnya
memang tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh dia. Tapi dalam hal merancang posisi di mana dia itu bisa menjadi orang yang terpenting di dalam dunia militer, saya kira dia mampu. Bahwa dia adalah seorang strategis yang ulung, itu sekarang saya kira jelas. Bahwa dia mempunyai program untuk menghilangkan semua oposisi militer yang ada di Angkatan Darat supaya dia menjadi orang yang terkuat di sana. Saya kira itu jelas ada. Kemudian tadi Anda menyebutkan bahwa di daftar Dewan Revolusi itu ternyata ayah Anda sendiri, Xiao Gyo-chan, salah satu yang terdaftar. Tolong Anda jelaskan. Ya itu juga merupakan kejutan untuk dia sendiri. Jadi saya kira daftar itu dibuat dan memang Dewan Revolusi sebagai institusi tidak sempat rapat. Jadi hanya diumumkan dan kebanyakan orang-orang yang ada di dalam daftar itu tidak dikonsultasi dan tentunya ya dia diangkat di situ karena dia merupakan salah satu tokoh komunitas Tionghoa. Jadi mereka tentunya yang mendaftar, yang menyusun daftar itu menginginkan adanya representasi dari semua komunitas penting di Indonesia. Peran Bapperki, ayah Anda sebagai seorang pendiri dari Bapperki sendiri, bagaimana letak tempat dalam kejadian ini? Bapperki secara organisasi memang berada di kam kiri yang tadi saya katakan. Ya. Jadi karena memang dari sejarah perkembangannya yang mendukung program-program politik Bapperki di zaman yang namanya demokrasi parlementer itu adalah organisasi atau partai-partai politik yang mempunyai paham sosialisme, komunisme, marxisme dalam bentuk tertentu. Jadi kalau kita lihat sebagai organisasi untuk bisa berkembang tidak bisa tidak harus berada di perahu kiri. Kalau di perahu kanan itu pada umumnya sangat gamblang dengan kebijakan-kebijakan rasisme. Sangat ingin mengurangi jumlah warga negara Indonesia yang berasal dari komunitas Tionghoa. Nah, karena kalau kita lihat memang Bapperki didirikan sebenarnya untuk itu ya, untuk pertama melawan rasisme, kedua untuk menyelesaikan masalah keluarga negara Indonesia, dan ketiga sebenarnya yang paling penting bagi Bapperki adalah mengajak sebagian besar komunitas Tionghoa Indonesia menjadi warga negara Indonesia, menjadi Indonesia patriot Indonesia yang sejati. Itu yang diinginkan oleh Bapperki dan para pendirinya. Dan program itu sebenarnya didukung oleh organisasi partai politik kiri. Sehingga memang keberadaannya di kam kiri itu tidak bisa dihindari. Jadi akibatnya setelah 1 Oktober 1965 Bapperki secara organisasi kena diganyang. Dan Anda sendiri sempat ditahan selama 12 tahun ya? Iya. Dan akhirnya tidak ada bukti bahwa dia terlibat secara langsung, dilepaskan. Bagaimana akhir dari... Sebenarnya ratusan ribu orang yang dipersekusi itu tidak bisa dikaitkan dengan gerakan 30S. Yang bisa dikaitkan kan hanya orang-orang yang terlibat langsung pada waktu hari itu terjadi. Jadi para penculik, para komandan lapangan, Untung, Suparjo, Latif gitu ya, yang langsung terlibat. Kalau orang-orang seperti ayah saya, semuanya di luar itu, dan mereka sama sekali tidak tahu menahu, walaupun namanya tercantum dalam Dewan Revolusi, tidak pernah dikonsultasi. Jadi itu sebuah fenomena yang sangat umum untuk orang-orang seperti ayah saya pada waktu itu. Ada memang keinginan dari pihak pemerintah untuk mengadili Xiao Gyo-chan sekitar tahun 70-71.
karena memang mereka menginginkan adanya seorang Tionghoa yang bisa dituntut di dalam pengadilan. Jadi akhirnya karena sikap ayah saya tegas bahwa dia kalau diadili dia akan menggunakan itu sebagai mimbar pembelaan, mengecam pemerintah, mengecam kelaliman pemerintah dan ketidakadilan. Diambil keputusan dia tidak diadili karena memang kebetulan sebagai seorang politikus dia pandai bergaul sehingga banyak kawan yang berkuasa pada waktu itu termasuk ada Malik dan sebagainya melindungi dia. Yeah. Jadi yang dipilih adalah Wichitat yang dianggap lebih halus. Jadi Wichitat lah yang diadili. Iya. Menarik. Saya sendiri terima kasih ya dua buku yang Anda tulis sendiri dan ayah Anda sendiri menulis. Kesan saya pribadi bahwa Xiao Yuqian betul-betul seorang pejuang untuk Republik ya. Dan Wichitat juga pernah mengatakan ia seorang yang luar biasa, ulet, tekun, rajin, pikiran dan daya ingatnya kuat. Penampilnya sangat sederhana dan yang paling penting ia jujur dalam arti tidak pernah memikirkan keuntungan pribadi. Dan Muhammad Yamin juga pernah bilang bahwa Xiao itu orangnya aneh. Sayangnya, kata orang, bukan asli Indonesia. Akan tetapi, seandainya pandang kita sudah maju, pastilah Xiao sudah menjadi menjabat Perdana Menteri berkali-kali. Ya. Tanggapan Anda sendiri sebagai anaknya bagaimana? Ya itu memang sangat positif dan sangat membanggakan ya sebagai anak dari Xiao Yuqian. Menurut saya memang dia adalah orang yang lahir di zaman yang salah kalau saya bilang. Nah, jadi pandangannya, visinya itu benar-benar berkaitan dengan pembangunan nasional Indonesia. Tapi perjuangannya tidak begitu mulus, tidak begitu didukung oleh banyak elemen di dalam negara dan bangsa Indonesia. Saya kira memang atribut utama dari Xiao Yuqian adalah keinginan untuk membangun apa yang dia namakan nasional Indonesia itu. Jadi paham yang menarik menurut saya adalah paham yang dia kembangkan di tahun 50-an. Jadi perkawinan antara sosialisme dan kapitalisme. Jadi jauh sebelum apa yang kita lihat di Tiongkok ini berjalan, dia sedang mencanangkan impiannya itu. Dan bagi dia itu dikaitkan dengan masalah rasisme. Jadi pada waktu itu, bukan waktu itu saja ya, sejak zaman penjajahan Belanda, komunitas Tionghoa itu sangat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang erat berkaitan dengan welfare masyarakat komunitas lokal. Jadi kalau dilihat ekonomi Tionghoa itu lebih banyak berkecimpung dalam bidang transportasi, dalam bidang retail ya, eceran di daerah pedalaman dan penggilingan padi. Menurut Xiao pada zaman itu usaha-usaha domestik semacam ini walaupun dimiliki oleh orang-orang Tionghoa, bahkan orang-orang Tionghoa yang belum tentu menjadi warga negara Indonesia, sangat membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi sebaiknya jangan dikutik-kutik. Sebenarnya malah lebih baik dibantu untuk berkembang, karena perkembangan itu membantu Indonesia. Jadi dia bilang kapitalisme domestik itu sangat berguna untuk membangun negara. Pada waktu itu kelompok PKI sendiri mengecam Xiao. Dia bilang itu kapitalisme harus kita basmi habis-habisan. Xiao menentang itu. Saya bilang justru kita harus mengembangkan kapitalisme domestik ini. Yang kita harus ganjang adalah kapitalisme dalam bentuk multinasional, di mana keuntungan itu ditarik keluar dari Indonesia, sumber kekayaan Indonesia diserap untuk keuntungan di luar Indonesia. Itu yang ditulis di dalam buku ini. Dia menyalahkan tidak sistem yang ada sekarang, tapi menyalahkan penjajah Belanda sebenarnya. Betul, ya, itu sebenarnya warisan kolonialisme. Diteruskan oleh pemerintah yang sebenarnya menghancurkannya. Ini pertanyaan terakhir ya.
Anda dari Fakultas Teknik ya, Engineering ya, terus ke Political Science ya. Lintas disiplin bukan hal yang aneh lagi, tapi dalam misi meluruskan sejarah Indonesia dalam kasus seperti ini, apa dan sudah berapa banyak keberhasilan dari pembenaran usaha? Ya, ini satu perjalanan jangka panjang saya kira. Memang sejak saya masih kecil, jadi karena saya sering mengunjungi ayah saya di penjara, bertemu dengan para koleganya yang di penjara, dan di luar lingkungan penjara itu, di sekolah saya mendapatkan suntikan-suntikan dari mata pelajaran sekolah di mana mereka itu adalah pengkhianat bangsa, ya kan, bahwa mereka itulah yang menghancurkan Pancasila, ingin menghancurkan Pancasila. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang wajib dihilangkan dari Indonesia, begitu secara kasarnya. Jadi kalau mereka di penjara itu adalah nasib dan pilihan mereka. Jadi dari umur belasan itu saya melihat kenapa ayah saya itu bisa dikatakan pengkhianat bangsa. Lalu dari situ saya mulai membaca tulisan-tulisannya, pidato-pidatonya. Kebetulan ibu saya itu sangat rapih ya, jadi tulisan-tulisan dia, pidato-pidatonya dari risalah-risalah parlemen, karena dia termasuk orang yang paling aktif berpidato di parlemen. Dari situ saya lalu bisa melihat apa yang dikatakan pengkhianatan ini, karena yang dia bicarakan selalu sebenarnya untuk membangun Indonesia. Bagaimana upaya membangun Indonesia itu bisa dikatakan upaya yang mengkhianati Indonesia. Nah, sejak itu lalu saya mempunyai semacam passion ya, untuk membuka masalah ini, membongkar, mempelajari, sebenarnya bukan membongkar, mempelajari sampai di mana pengkhianatan ini sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan, perkataan pengkhianatan bisa dipertanggungjawabkan. Dan pada waktu saya berhubungan dengan ini jauh setelah saya lulus bekerja sebagai insinyur dan sebagainya, passion ini masih terus menggelora dalam tubuh saya. Jadi pada waktu saya sering berhubungan dengan para akademisi di Australia ini, saya terdorong untuk melakukan sebuah riset yang lebih bersifat ilmiah. Dan disitulah lalu saya menulis, saya punya tesis mengenai biografi politik ayah saya dan kegiatan politik Bapak Perki, sebagai upaya untuk membongkar atau membalas, bahasa Inggrisnya untuk membantah tuduhan pengkhianatan. Jadi dalam beberapa hal saya kira ada keberhasilan, karena kebetulan pada waktu buku saya itu saya keluarkan, saya terbitkan pada tahun 99, itu berkaitan dengan perayaan 1 tahun peristiwa Mei 98. Jadi adanya bangkit kesadaran dari komunitas Tionghoa bahwa apa yang dicekokin oleh rezim Orde Baru ini bukan merupakan jalan keluar. Jalan keluarnya malah lebih mendekati apa yang dicanangkan oleh Xiao Jiaochan dan Bapak Perki sebelum mereka itu hilang dari permukaan politik di Indonesia. Dan saya kebetulan sering ke Indonesia karena proyek urusan kerja saya di NEC pada waktu itu, jadi tiap bulan sekali di sana. Jadi dari tahun 99 sampai tahun 2001 itu saya sering sekali diminta untuk memberi ceramah di Jakarta. Dan ceramah-ceramah itu bersama dengan diskusi-diskusi yang lebih banyak menggambarkan apa itu Pak Perki, apa itu integrasi, apa itu Xiao Jiaochan yang diperjuangkan itu apa itu pembangunan bangsa Indonesia. Dari situ saya kira ada manfaatnya. Jadi beberapa surat kabar memuat beberapa tulisan saya. Jadi dari segi itu ada hasilnya. Yeah. Tapi saya kira ini jauh ya ke depan, terutama generasi muda. Generasi muda ini sama sekali tidak tahu gelap dengan apa yang terjadi sebelum tahun 65, karena memang itu adalah keinginan pemerintah rezim Orde Baru. Jadi ke depan ini lebih banyak mesti tulisan keluar, diskusi-diskusi diadakan untuk membuka mata mereka.
bahwa sebenarnya mereka itu asalnya apa, legasi daripada organisasi sebelum tahun 65 itu apa yang dihilangkan di zaman rezim Orde Baru, dan ke depan mereka itu harus berbuat apa untuk menjamin hal-hal yang telah terjadi ini tidak terulang. Saya yakin, dan Anda tentu juga yakin bahwa kebenaran itu akhirnya akan timbul. Masalah waktu sebenarnya. Jadi mungkin ada baiknya, kalau saya pribadi, berbuatlah sesuatu tapi jangan mengharapkan hasilnya. Belum tentu bisa dirasakan hasilnya pada waktu kita hidup. Tapi itu pasti akan terjadi.